Oke, kita kembali lagi dalam pembelajaran kita berkenalan dengan Google Scholar. Pada part kelima ini kita akan berbagi bersama bagaimana mencari referensi suatu artikel ilmiah dari jurnal tertentu atau artikel ilmiah dari penulis tertentu. Plus bagaimana cara melakukan sitasi setelah kita menemukan referensi yang dibutuhkan. Oke, sebelum kita lanjut, ya pastikan Anda subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Dan Anda juga dapat membagikan video-video pembelajaran yang ada di channel ini untuk orang lain yang menurut Anda membutuhkan. Oke, langsung saja dalam pembelajaran kita ya di Google Scholar. Tentunya di pembelajaran sebelumnya kita telah belajar bagaimana melakukan pencarian menggunakan Google Scholar. Namun pada video pembelajaran ini kita lebih khusus ya mencari referensi atau artikel ilmiah dengan kata kunci dari suatu jurnal tertentu atau dari penulis tertentu. Ya, sebelumnya di pembelajaran kita ya kita sudah belajar bagaimana melakukan penelusuran lanjutan. Oke, namun pada kesempatan ini kita akan coba spesifikkan ya penelusuran lanjutan khusus untuk mencari sebuah artikel atau beberapa artikel dari suatu jurnal tertentu. Biasanya dalam menulis artikel ilmiah kita biasanya dari jurnal tertentu mewajibkan kita ya mensitasi beberapa artikel terkait dari tulisan yang kita ingin submit di jurnal-jurnal tertentu atau di jurnal tersebut ya, istilahnya self citasi dari jurnal itu, sehingga ketika kita ingin melakukan hal tersebut tentunya cara yang paling mudah adalah mengambil citasinya dari Google Scholar sehingga memudahkan referensi kita nanti diindeks juga oleh Google Scholar. Oke, untuk lebih mudahnya kita akan tunjukkan bagaimana caranya. Sebenarnya Anda tinggal masuk ke penelusuran lanjutan, tinggal mengetikkan judul dari jurnal tersebut, media jurnal tersebut ya di bagian kembalikan artikel yang dipublikasikan di ya. Ini dalam istilah berbahasa Indonesia. Kurang lebih maksudnya adalah ketikan judul jurnal ya, media jurnal yang ingin Anda cari. Di penelusuran lanjutan ini akan langsung menampilkan hasil pencarian dari koleksi jurnal tersebut. Oke, contoh misalnya saya ingin mencari beberapa artikel atau artikel-artikel yang diindeks oleh Google Scholar dari jurnal P. Guruan. Ya. Ini sebagai contoh ya. Saya lakukan pencarian. Ya, maka Google Scholar menampilkan 50 hasil. Berarti ada 50 artikel yang diindeks oleh Google Scholar dari jenis jurnal ini ya, jurnal P. Guruan. Oke, kita bisa menelusurinya ya, apakah sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita ingin misalnya mencari artikel tertentu atau judul artikel tertentu dari jurnal ini, kita tinggal menambahkan kata kunci. Misalnya ya, saya ingin mencari misalnya konektivitas atau dampak ekonomi. Saya ingin mencari ya kata kunci dampak ekonomi. Ya, maka Google Scholar akan menampilkan ya dari sumber jurnal P. Guruan ya kata kunci dampak ekonomi, apakah dari pencarian judul maupun dari isi artikel. Di sini ya ditemukan ada 1, 2 dan 3 judul dari jurnal P. Guruan ini ya yang memiliki kata kunci kata dampak dan ekonomi. Oke, sangat mudah. Nah, kita coba lagi ya pencarian kata kunci yang lain. Misalnya saya ingin mencari sebuah referensi dari jurnal lain, misalnya dari jurnal Agrovital misalnya ya. Ya, pastikan pencarian Anda di bagian sini ya. Ya, maka hasil pencarian dari Google Scholar ini menampilkan 67, berarti akan ada 67 artikel yang Anda bisa telusuri
yang diterbitkan oleh jurnal Agrovital. Ya, ini tentunya Anda tinggal menyesuaikan ya. Apakah referensi yang ada di jurnal ini memang sesuai dengan topik yang Anda kerjakan. Misalnya saya ingin mencari kata kunci misalnya tentang analisa waktu tanam di jurnal Agrovital. Maka ya tentunya hasil ya dari 60 lebih tadi ini tinggal 13. Ya, artinya ada 13 referensi yang memiliki kata kunci analisa waktu dan tanam atau analisa waktu tanam. Nah, kita lihat. Nah, tinggal Anda menyesuaikan referensi tersebut ya, apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Misalnya anggap referensi yang saya ingin cari adalah memang ini sangat terkait, misalnya evaluasi penentuan waktu tanam padi, misalnya berdasarkan analisa curah hujan. Kita telah membaca referensinya di sini, Anda tinggal download ya, diklik PDF, tinggal di download dan Anda baca apakah referensi itu sesuai dengan kebutuhan citasi Anda. Jika sesuai, pastikan Anda kutip ya, dengan klik icon kutip ini. Anda tinggal gunakan mengambil format apa style, copy, dan Anda bisa simpan dalam daftar pustaka Anda. Oke, kita coba lagi yang lain ya. Kita mencoba mencari dari referensi yang lain. Ya, ini tadi dari Agrovital. Saya ingin mencoba mencari ya dari jurnal Informatika Pertanian. Ya, tentunya apakah kata kunci yang kita inginkan bisa langsung kita ketikkan di sini ya. Atau kalau kita ingin hanya mencari beberapa referensi dari jurnal Informatika Pertanian ya, maka ini bisa dihapus terlebih dahulu. Namun jika Anda ingin mencari tulisan tertentu dari jurnal Informatika Pertanian dengan judul kata kunci tertentu, Anda sudah dapat langsung mengetikkan di sini. Ya, misalnya di sini saya mencari informasi tentang jagung misalnya. Jadi saya ingin mencari penelitian tentang jagung yang dipublikasikan dalam Informatika Pertanian. Kita tinggal klik pencarian seperti ini. Ya, maka Google Scholar ini menspesifikasi pencarian kita ya di jurnal Informatika Pertanian. Ya, sebenarnya ini juga ada beberapa yang lain yang muncul di jurnal pertanian informatika yang lain ya, mungkin bisa jadi karena kata kunci pencarian kita adalah informatika dan pertanian. Oke, jadi kata kunci jagung dan jurnal Informatika Pertanian ini telah ditampilkan dengan pencarian hasil 38 referensi, sehingga kita dengan mudah mencari apakah penelitian atau referensi yang kita temukan ini ya, ini sesuai dengan referensi yang kita butuhkan ya. Misalnya anggap saya ingin mengambil referensi ini ya, faktor-faktor berpengaruh terhadap adopsi varietas unggul jagung putih ya. Misalnya anggap ini saya bisa download di PDF di sini dalam format PDF, kita tinggal download dan Anda tinggal baca. Jika sesuai tentunya Anda harus citasi dan letakkan dalam daftar pustaka. Jadi sangat mudah, kita tinggal klik tanda kutip, mengambil format apa style, kemudian dengan mudah kita tinggal paste di daftar pustaka. Oke, sangat mudah. Nah, selanjutnya pembelajaran kita adalah bagaimana ketika kita ingin melakukan pencarian berdasarkan penulis tertentu ya. Ya, jika misalnya kita ingin mencari artikel-artikel yang ditulis oleh penulis tertentu di sebuah lembaga misalnya, Anda bisa melakukan pencarian dengan menggunakan fitur penelusuran lanjutan di bagian sini ya, penulis ya. Anda bisa mengetikkan kata kunci apa yang Anda butuhkan sesuai dengan nama penulis. Namun biasanya pencarian seperti ini tentunya sangat banyak ya. Ini bisa menampilkan hasil yang lebih banyak karena biasanya nama itu sangat bervariatif, bisa saja sama dan sebagainya, sehingga saya menyarankan Anda untuk mencari referensi yang ditulis oleh penulis tertentu ya. Kita bisa lakukan pencarian langsung di
search bar dari Google Scholar dengan langsung mengetikkan nama penulis, kemudian menambahkan instansi penulis tersebut. Ya, misalnya ini saya melakukan pencarian, ingin mencari artikel ilmiah yang ditulis oleh Basri. Ini institusinya Unasman. Ya, kita tinggal klik seperti itu. Biasanya Google Scholar ingin di bagian atas itu akan memperlihatkan profil, ya, link untuk mengakses profil pengguna. Namun di bagian bawah biasanya juga sudah langsung ditunjukkan tulisan-tulisan atau karya ilmiah, ya, atau referensi ilmiah yang pernah ditulis oleh penulis dengan kata kunci yang kita ketikkan. Jadi tipsnya adalah ketikkan nama dan instansi. Anda bisa singkat, bisa juga instansinya ditulis panjang. Jika ditulis panjang mungkin lebih baik, ya, hasilnya bisa lebih baik. Nah, kalau kita mencari, ya, referensi tertentu di judul, ya, di judul tertentu, ini kita tinggal sitasi, ya, tinggal mengakses, ya, dalam format PDF referensi tersebut, kita tinggal baca dan sesuaikan dengan kebutuhan kita, dan tentunya kita dengan mudah dapat melakukan kutipan seperti ini. Oke, tinggal diletakkan di daftar pustaka, ya. Oke, Anda pun juga, ya, sebagaimana pembelajaran kita sebelumnya, Anda juga dapat menyimpannya dalam perpustakaan digital kita. Tinggal klik simpan untuk kita simpan dalam koleksi kita, ya. Oke. Namun kalau kita ingin melihat secara detail artikel yang ditulis oleh penulis yang kita cari tadi, kita tinggal klik di bagian sini, ya, profilnya. Di sini saya buka di tab baru. Maka, ya, pencarian Google Scholar akan menampilkan profil dari penulis tersebut, ya, beserta artikel publikasi, ya. Nah, ini kita tinggal cari mana yang sesuai dengan referensi yang kita butuhkan. Contoh misalnya saya ingin membuka atau mensitasi salah satu judul yang ditulis oleh penulis ini, ya. Ini sebagai contoh, ini saya punya, ya. Kita tinggal caranya kita tinggal klik saja, ya, referensi tersebut misalnya. Kemudian untuk melakukan sitasi tentunya tidak mudah, tidak langsung, ya, memunculkan icon sitasi, ya, tapi hanya menumpulkan judul yang kalau kita klik hanya diarahkan pada website dari jurnal atau karya ilmiah tersebut. Namun untuk bisa merujuk kita bisa klik, ya, ini di bawah sini ada pilihan, ya, untuk merujuk, ya, kita tinggal klik ini teks yang 2 versi, kita tinggal klik, maka akan ditampilkan referensi tersebut dalam format yang siap kita sitasi. Nah, ini, ya, kita tinggal lihat yang mana dari referensi ini yang paling terkait dan sesuai dengan sitasi. Ini saya coba klik, ya, ini, ya. Ya, ini sudah sesuai. Kita tinggal masukkan dalam daftar pustaka kita. Oke, jadi saya coba ulang. Ya, saya coba ulang, ya. Jadi ketika kita ingin mencari, ya, di Google Scholar ini ada profil pengguna, kita tinggal mengetikkan nama dan instansinya, maka akan menampilkan profil pengguna di sini. Kita tinggal buka, ya. Dan setelah menampilkan profil dari penulis tertentu, ya, kemudian kita telusuri ada beberapa tulisannya yang terkait dengan penelitian kita untuk mengaksesnya. Ini cukup mudah, Anda tinggal klik judul tersebut, Anda bisa mengakses jika sekiranya referensi tersebut, ya, itu memiliki format PDF, Anda bisa download atau Anda bisa mengaksesnya, ya. Anda bisa open new tab, kemudian bisa melihat, bisa membaca abstrak, dan mungkin jika dimungkinkan mungkin jurnal tersebut memiliki format PDF untuk di-download, ya. Namun ketika misalnya ini sudah sesuai dengan kebutuhan kita, ya, kita dapat klik artikel terkaitnya untuk mendapatkan format yang bisa kita sitasi.
Ya, ini kita tinggal klik icon kutip di sini, tinggal di copy dan kita bisa masukkan di daftar pustaka kita. Oke, sangat gampang ya. Di awal kita sudah belajar bagaimana mencari referensi dari jurnal tersebut ya, jurnal tertentu ya. Kita mencari bagaimana mencari referensi dari jurnal tertentu dan bagaimana mencari referensi suatu artikel ilmiah dari penulis-penulis tertentu ya. Biasanya jika sekiranya misalnya karya ilmiah atau tugas akhir mengarahkan kita untuk mensitasi penulis-penulis tertentu ya, atau judul-judul tertentu dari yang pernah ditulis oleh penulis tertentu ya, tentunya kita bisa dapatkan dengan mudah. Kita sudah belajar bagaimana mencari dengan menggunakan Google Scholar ya, mencari menggunakan profil, kemudian bagaimana mengakses dan mensitasi penelitian tersebut. Saya kira cukup sekian pembelajaran kita. Mudah-mudahan yang kami sampaikan dalam pembelajaran digital ini membawa manfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.